Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kelas 2009D yang beranggotakan Endang Rahmawati dan Fatia Milatus Solihah. Kami akan menjelaskan bab 26 yaitu ringkasan, kesimpulan, dan rekomendasi. Bab 26, ringkasan, kesimpulan, dan rekomendasi. Internet telah mengubah area bisnis, menciptakan sebuah dunia di mana pelanggan berada dalam perintah dan perubahan konstan. Untuk berhasil dalam dunia baru, e-bisnis memerlukan infrastruktur yang memberikan performa maksimal, real-time response, fleksibilitas aplikasi, dan manajemen yang disederhanakan. Latar belakang. Perusahaan yang hanya memiliki rencana bisnis berbasis internet tidak lagi cukup. Kebutuhan menuntut untuk pemenuhan e-bisnis secara serius. Oleh karena itu, pertanyaan yang dihadapi bisnis saat ini adalah apa yang akan terjadi pada infrastruktur mereka dan model bisnis mereka ketika mereka memiliki 68 juta pelanggan online menjadi 680 juta atau 6 miliar. Ke depan, apa yang akan terjadi ketika mereka mulai mengakses internet dari ponsel pintar dan PDA nirkabel, lebih tinggi kecepatan model kabel, atau koneksi digital subscriber line. Jadi, ini adalah bagian dari bab ini yang merangkum dan mengeksplorasi beberapa implikasi untuk keperluan bisnis dan komputasi bisnis dari evolusi terus e-bisnis. Generasi selanjutnya dari e-bisnis. Menurut analis di International Data Corp, kurang lebih dari 600 juta orang merupakan pengguna web di seluruh dunia. Namun potensi besar yang belum dimanfaatkan di setiap sisi pasar digital juga mendorong perubahan internet generasi berikutnya yang menyediakan bandwidth yang sangat tinggi dengan biaya yang sangat rendah. Hasilnya tidak hanya akan sejumlah besar pengguna baru, namun pengguna yang akan log-on dengan berbagai perangkat baru. Misalnya IDC memperkirakan bahwa mobile commerce akan tumbuh menjadi 52 juta pengguna pada tahun 2004, menciptakan channel 54 miliar dolar. Infrastruktur generasi selanjutnya. Infrastruktur generasi berikutnya akan beragam, seperti organisasi yang membangunnya. Setiap perusahaan akan menyesuaikan infrastruktur berdasarkan strategi dan rencana pertumbuhan, dan akan bergantung pada pembangunan berkelanjutan standar internet terbuka untuk memastikan interoperabilitas dengan mitra dagang dan pelanggan sama. Ada 3 karakteristik kunci dari infrastruktur e-bisnis, yaitu cara baru kelola, pilihan aplikasi, dan kinerja ekstrim. Kesimpulan. Dalam lingkungan bisnis, teknologi transformasi konstan dan berkelanjutan. Tidak hanya sistem bisnis yang perlu berubah dan berkembang, tetapi keputusan-keputusan perspektif yang juga perlu dilakukan, di mana setelah keputusan utama bagi para eksekutif mencari solusi bisnis adalah apakah untuk membangun atau membeli. Isu penting saat ini adalah menemukan jalan tercepat untuk integrasi cairan proses bisnis utama dan sistem perusahaan bisnis. Membangun versus membeli. Seperti sistem TI, kedewasaan internet dan perusahaan raksasa komputasi yang tersisa tetap memiliki satu masalah konstan, yaitu bagaimana menemukan solusi TI yang secara langsung memberikan kontribusi terhadap misi yang lebih besar dari perusahaan dan cepat. Dalam pencarian selama ini telah dibingkai dalam bahasa yang berbeda selama beberapa dekade, tapi tidak begitu gigih sebagai membangun atau membeli. Istilah membangun atau membeli perjuangan telah berlangsung selama 29 tahun dan sekarang diungkapkan melalui 3 pendekatan, yaitu pembangunan suite, titik solusi, dan paket solusi. Sistem terbuka, jalan menuju kebebasan. Masalah sistem terbuka sering pertama yang dibahas dalam evaluasi potensi sistem e-bisnis. Standar terbuka yang menawarkan kemungkinan untuk lebih mudah memperluas sistem individu dan menggabungkan sistem yang berbeda. Namun ketika sebuah sistem berbasis standar terbuka meninggalkan masalah bisnis yang belum terpecahkan, keterbukaan sangat bisa tampak lebih seperti udara terbuka. Beberapa ruang cuti untuk berbagi pilihan yang harus hati-hati dievaluasi untuk keselamatan, keamanan, dan integrasi langsung, tapi tidak memberikan solusi awalnya. End-to-end sistem berbasis pada arsitektur enterprise terbukti adalah buah dari ratusan jam pengujian, tuning, dan penyempurnaan. Makna praktis keterbukaan untuk perusahaan adalah kemudahan sistem yang dapat diperpanjang dengan memodifikasi objek yang sudah ada atau dengan menambahkan objek baru dan komponen yang terintegrasi dengan sistem eksternal. Di luar isu-isu sederhana, bahasa dan aplikasi server pilihan, 5 tingkat kunci diperpanjang sebagai berikut. Lihat, rasakan, dan kemudahan navigasi, logika bisnis,
Bisnis komponen aplikasi enterprise integrasi EIN, AI, konten pertukaran. Realitas plug and play. Janji plug and play untuk perusahaan telah ada melalui aliansi dengan server aplikasi tertentu. Perusahaan akan memiliki kebebasan untuk memilih best of breed aplikasi dari vendor ahli, dengan jaminan bahwa setiap aplikasi akan mudah diinstal dan bekerja sama dengan plug and play peringkat lunak. Yang ideal ini belum terrealisasi. Salah satu alasan utama untuk kinerja ini adalah bahwa aspek yang paling kompleks adalah aplikasi bisnis perusahaan tidak berada pada tingkat server aplikasi, melainkan satu tingkat di bawah. Ini lapisan bawah meliputi data repository, model data seperti definisi dari profil pengguna, pesanan pembeli atau produk, logika bisnis seperti alur kerja dari keranjang belanja untuk aplikasi order entry. Skalabilitas dan kinerja definisi praktis. Kinerja dan skalabilitas istilah sering digunakan secara bergantian ketika mereka sebenarnya dua konsep yang berbeda. Keduanya penting bagi sistem perusahaan, e-bisnis, dan keduanya berhubungan. Berikut adalah definisinya. Skalabilitas, kemampuan suatu sistem dengan prosesor yang tersedia untuk memanggil beberapa banyak dari prosesor ke layanan yang diperlukan ketika sistem beban meningkat, serta kemampuan dari sistem yang akan diperluas. Kinerja, kemampuan untuk secara efektif meningkatkan throughput yang diperlukan pada CPU tunggal dalam menanggapi beban sistem meningkat. Sangat sering, orang-orang membuat keputusan membeli TI dengan penekanan pada skalabilitas dan kinerja. Dan memang demikian, banyak sekali dalam teknologi evaluasi skalabilitas digunakan ketika kinerja merupakan masalahnya. Sangat penting untuk dicatat bahwa kinerja pada aplikasi benchmark individu atau pada pipa yang mendasari sistem tidak relevan jika sistem secara keseluruhan tidak memiliki kemampuan skalabilitas. Selain itu, skalabilitas linear dan skalabilitas geometrik adalah dua hal yang berbeda. Skalabilitas linear, kemampuan untuk meningkatkan sumber daya sistem dengan menambahkan CPU. Dengan setiap CPU menambahkan peningkatan linear dalam kapasitas. Geometrik skalabilitas, kemampuan sistem untuk meningkatkan sumber daya sistem dengan memanggil array kompleks tambahan sumber biasanya kurang efisien dibandingkan skalabilitas linear. Skalabilitas linear sangat penting karena tanpa itu biaya perangkat keras yang diperlukan untuk memastikan skalabilitas menjadi penghalang. Linear skalabilitas dipertimbangkan dalam 4 dimensi, yaitu beberapa thread dalam proses yang sama, beberapa proses atau CPU dalam sisi yang sama, beberapa mesin atau load balancing, beberapa tingkatan mesin. Mempermudah integrasi dan waktu mempercepat ke pasar. Kesulitan pemecahan suatu masalah integrasi dikalikan ketika banyak solusi dan vendor yang terlibat. Tidak semua dari mereka memberikan 24 jam sehari, 7 hari seminggu dukungan. Semua terlalu sering fokus berubah untuk memecahkan masalah teknis dan bergerak menjauh dari jawaban erat selaras dengan masalah bisnis asli. Dengan mendekati sistem e-bisnis sebagai solusi waktu kritis, kayak fitur yang harus cukup fleksibel untuk berubah di masa depan, vendor menawarkan pelanggan hadiah nyata, yaitu waktu lebih cepat ke pasar dan kebebasan untuk berkembang. Mengingat total biaya aplikasi, siapapun pertimbangan sistem e-bisnis kemungkinan akan peduli dengan implikasi anggaran untuk alasan yang jelas. Sayangnya, sangat mudah untuk faktor dalam biaya di muka alat, aplikasi, dan sistem tanpa mempertimbangkan total biaya pelaksanaan aplikasi. Total biaya aplikasi terdiri dari 4 elemen dasar, yaitu pertama, pipa atau aplikasi server biaya, biasanya 5% dari total. Yang kedua, scope out fungsi, sekitar 35% dari total biaya. Unplanned fungsi, sampai dengan 50% dari total biaya. Yang keempat, integrasi, sekitar 10% dari biaya dan presentasi yang tinggi dari waktu. Rekomendasi, layanan pelanggan di web juga dikenal sebagai e-layanan. Scalable, memungkinkan perusahaan untuk menangani lonjakan permintaan pelanggan tanpa harus menambahkan sementara operator atau saluran telepon. Yang paling penting, e-layanan memastikan pelanggan mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mereka dengan segera, sehingga tingkat kepuasan pelanggan dan retensi. Layanan adopsi oleh organisasi telah menghasilkan banyak pelajaran penting, banyak manfaat yang diperoleh dari hanya mengimplementasikan perangkat lunak layanan yang tepat. Namun, keberhasilan yang lebih besar dicapai dengan menerapkan praktik terbaik terbukti. Dan kata lain, menjadi seorang praktisi layanan yang sukses membutuhkan lebih dari sekedar teknologi, yaitu membutuhkan keahlian. Mengapa e-layanan? Manfaat efektif yang diberikan e-layanan, yaitu penghematan biaya, kepuasan pelanggan, skalabilitas cepat, dan peningkatan produktivitas staf.
Dengan semua manfaat yang telah terbukti, praktik layanan terbaik jelas layak diterapkan. Dengan unggul di layanan, perusahaan menghemat uang, pelanggan senang, mengalahkan kompetisi, menangani krisis dengan mudah, dan mendapatkan nilai lebih dari kinerja staf layanan pelanggan mereka. 15 teratas praktek terbaik terbukti untuk e-layanan. Yang pertama yaitu The Champion e-layanan. Yang kedua, memastikan lintas departemen kolaborasi. Yang ketiga, berkomitmen untuk continuous improvement. Yang keempat, bantuan apakah hanya klik jauh. Yang kelima, pelanggan melihat konten sebelum nomor telepon atau email. Yang keenam, pelanggan semuanya perlu bisa ditemukan di layanan. Yang ketujuh, dapatkan visual dan interaktif. Yang kedelapan, link lainnya di tempat lagi. Yang kesembilan, katakan pelanggan Anda tentang ini. Yang kesepuluh, selalu menyediakan way out. Yang ke-11, auto saranan jawaban email sebelum mereka terkirim. 12, mengambil keuntungan dari laporan dan lain feedback. 13, aktifkan tepat eskalasi atau workflow aturan. Yang ke-14, gunakan indikator emosional spot pelanggan krisis. Yang ke-15, persiapkan sekarang dan meningkatkan implementasi selama waktu. Oleh karena itu, praktik layanan terbaik yang fokus pada pencapaian tinggi self-service percentage. Lebih khusus lagi, praktek-praktek terbaik memastikan pelanggan menggunakan layanan mendapat kiriman pengetahuan di situs web untuk menemukan jawaban atas pertanyaan mereka bila memungkinkan, daripada menggunakan email atau telepon. Item pengetahuan online memberikan jawaban untuk pertanyaan yang paling umum. Pelanggan dapat dengan cepat dan mudah menemukan jawaban atau item pengetahuan. Item pengetahuan menjawab pertanyaan pelanggan secara penuh dan efektif. Ini adalah karakteristik mendasar dari setiap pelaksanaan layanan yang efektif dengan berfokus pada karakteristik ini. Bahkan perusahaan yang relatif kecil menyelamatkan jutaan dolar dalam pelayanan dan dukungan overhead sementara secara signifikan meningkatkan kepuasan pelanggan. Memulai layanan e-layanan bukan hanya teknologi, ini adalah kegiatan yang strategis bagi setiap perusahaan yang menjual di pasar yang kompetitif. Juga praktik layanan terbaik adalah hal penting untuk mencapai kesenangan pelanggan dan mengurangi biaya operasional sebagai layanan perangkat lunak. Kombinasi servis praktik terbaik dengan platform perangkat lunak terbukti memberikan solusi yang luar biasa untuk mencapai hasil bisnis yang pesat. Praktek-praktek terbaik meliputi 1. Apakah sebuah champion memiliki upaya layanan perusahaan? Yang kedua, pastikan buy-in untuk kolaborasi penting di beberapa departemen. Yang ketiga, berkomitmen untuk terus meningkatkan konten dan proses. Yang keempat, pastikan pelanggan bisa mendapatkan layanan konten dengan mouse klik tunggal. Yang kelima, langsung pelanggan untuk layanan konten sebelum memberikan mereka nomor telepon atau email link. Yang keenam, membuat informasi yang berguna di situs yang tersedia dari dalam area layanan. Yang ketujuh, gunakan grafis dan bahkan interaktif sedapat mungkin. Yang kedelapan, tambahkan sebagai banyak link di seluruh situs yang diperlukan untuk layanan konten. Yang kesembilan, promosikan layanan hold pesan selama percakapan telepon. Yang kesepuluh, selalu memberikan kemampuan untuk berbicara atau chatting dengan operator hidup. Yang ke-11, auto-suggest jawaban untuk pelanggan email pertanyaan sebelum mereka dikirim ke CSRS. Ke-12, mengambil keuntungan penuh dari built-in laporan dan umpan balik lainnya. Yang ke-13, aktifkan eskalasi yang sesuai atau alur kerja aturan. Yang ke-14, gunakan indikator respon emosional untuk merespon dengan cepat terhadap krisis pelanggan. Akhirnya, layanan telah terbukti untuk menawarkan manfaat luar biasa bottom line bagi perusahaan di hampir setiap segmen pasar. Praktik e-service terbaik sangat penting untuk mencapai manfaat tersebut. Tapi, tidak ada yang mendapatkan manfaat tanpa mengambil langkah pertama. Dengan kata lain, langkah pertama adalah praktek terbaik yang paling penting dari semuanya. Terima kasih. Dengan ini, kami akhiri menjelaskan tentang bab 26, yaitu kesimpulan rangkuman dari mata kuliah e-bisnis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.